So, hello everyone. I'm here to talk about our future, both the future of our species, Homo sapiens, and about your own personal future. Saya di sini berbicara tentang masa depan kita, baik masa depan spesies kita, Homo sapiens, dan tentang masa depan pribadi Anda sendiri. And nobody really knows what the world would look like in 2050. The only thing we know for sure is that it will be a very, very different world than today. Dan tidak ada yang benar-benar tahu seperti apa dunia pada tahun 2050. Satu-satunya hal yang kita tahu pasti adalah bahwa itu akan menjadi dunia yang sangat-sangat berbeda dari hari ini. And perhaps the most important thing to know about the future is that humans will soon be hackable animals, animals that can be hacked. Dan mungkin hal terpenting untuk diketahui tentang masa depan adalah manusia akan segera menjadi hewan yang bisa diretas. Hewan yang bisa diretas. There is a lot of talk these days about hacking computers and email accounts and smartphones and bank accounts, but we are actually entering the era in which it will be possible to hack human beings. Ada banyak pembicara akhir-akhir ini tentang meretas komputer dan akun email serta ponsel pintar dan rekening bank. Tetapi kita sebenarnya memasuki era di mana manusia dapat diretas. Now, what does it mean to hack a human being? It means to create an algorithm that can understand you better than you understand yourself. Sekarang apa artinya meretas manusia? Ini berarti membuat algoritma yang dapat memahami Anda lebih baik daripada Anda memahami diri sendiri. And can therefore predict your choices, manipulate your desires, and make decisions on your behalf. Dan karena dapat memprediksi pilihan Anda, memanipulasi keinginan Anda, dan membuat keputusan atas nama Anda. In order to control and manipulate you, the algorithms will not need to know you perfectly. This is impossible. Nobody can know anything perfectly. They will just need to know you a little better than you know yourself. Untuk mengontrol dan memanipulasi Anda, algoritma tidak perlu mengenal Anda dengan sempurna. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mengetahui sesuatu dengan sempurna. Mereka hanya perlu mengenal Anda sedikit lebih baik daripada Anda mengenal diri sendiri. Which is not impossible, because most people don't know themselves very well. Often, people don't know the most important things about themselves. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mengetahui sesuatu dengan sempurna. Mereka hanya perlu mengenal Anda sedikit lebih baik daripada Anda mengenal diri sendiri. Bukan tidak mungkin, karena kebanyakan orang tidak mengenal diri mereka sendiri dengan baik. Seringkali orang tidak tahu hal terpenting tentang diri mereka sendiri. I know this from my own personal experience. It was only when I was 21 that I finally realized that I was gay, after living for several years in denial. Saya tahu ini dari pengalaman pribadi saya. Hanya ketika saya berusia 20 tahun, saya akhirnya menyadari bahwa saya homos. Setelah hidup selama beberapa tahun dalam penyangkalan. And today I keep thinking back to the time when I was 15 or 16 or 17, and I try to understand, how did I miss it? It should have been so obvious, but the fact is that I didn't know. Dan hari ini saya terus memikirkan kembali saat saya berusia 15 atau 16 atau 17 tahun, dan saya mencoba memahami bagaimana saya melewatkannya. Seharusnya begitu jelas, tapi kenyataannya saya tidak tahu. And that's hardly exceptional.
Lots of gay men spend their entire teenage years not knowing something very important about themselves. Dan itu tidak luar biasa. Banyak pria homoseks menghabiskan masa remaja mereka tanpa mengetahui sesuatu yang sangat penting tentang diri mereka sendiri. But imagine the situation in a few years when an algorithm can tell any teenager exactly where he or she is on the gay-straight spectrum. Tapi bayangkan situasi dalam beberapa tahun ketika sebuah algoritma dapat memberitahu remaja manapun dengan tepat di mana dia berada dalam spektrum hetero. Just by collecting and analyzing data about you. One way to do it, there are many ways, but one way to do it is perhaps just to track eye movements. Hanya dengan mengumpulkan dan menganalisis data tentang Anda. Salah satu cara untuk melakukannya. Ada banyak cara, tetapi salah satu cara untuk melakukannya mungkin hanya untuk melacak gerakan mata. The computer can track my eye movements when I surf the internet or watch YouTube and analyze what my eyes do. Komputer dapat melacak gerakan mata saya ketika saya menjelajahi internet atau menonton YouTube dan menganalisis apa yang dilakukan mata saya ketika saya melihat gambar. When I see an image, say of a sexy guy and a sexy girl walking together hand in hand on the beach, where do my eyes focus and where do they linger? Katakanlah seorang pria seksi dan seorang gadis seksi berjalan bersama bergandengan tangan di pantai. Di mana mata saya fokus dan di mana mereka bertahap. Now, even if you wouldn't like to use such an algorithm, to hear it from an algorithm, these news about yourself, what happens, let's say, if you find yourself in some birthday party of a kid from your class? Sekarang bahkan jika Anda tidak ingin menggunakan algoritma seperti itu untuk mendengarnya dari algoritma berita ini tentang diri Anda, apa yang terjadi? Katakanlah, jika Anda berada di pesta ulang tahun seorang anak dari kelas Anda, and somebody has the brilliant idea that, hey, I just heard about this cool new algorithm that tells you your sexual orientation, and wouldn't it be so much fun if everybody take turns testing themselves? Dan seseorang memiliki bakat brilian, ide bahwa, hey, saya baru saja mendengar tentang algoritma baru yang keren ini, yang memberitahu Anda orientasi seksual Anda. Dan bukankah akan sangat menyenangkan jika semua orang bergiliran menguji diri mereka sendiri? On this algorithm, with everybody else watching and making comments. What would you do in such a situation? Would you just walk away? Pada algoritma ini, dengan semua orang menonton dan berkomentar, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi seperti itu? Apakah Anda akan pergi begitu saja? And even if you do walk away, even if you do keep hiding from yourself, from your classmates, you will not be able to hide from Amazon, or from the secret police, or from Coca-Cola. Dan bahkan jika Anda pergi, bahkan jika Anda terus bersembunyi dari diri sendiri, dari teman sekelas Anda tidak akan bisa bersembunyi dari Amazon, atau bahkan polisi rahasia, atau dari Coca-Cola. As you surf the web, or watch YouTube, or just walk down the street, the algorithms will be discreetly monitoring you and hacking you in the service of the government or a corporation or some organization. Saat Anda menjelajahi web atau menonton YouTube atau hanya berjalan-jalan, algoritma akan diam-diam memantau Anda dan meretas Anda untuk melayani pemerintah atau perusahaan atau organisasi tertentu. Maybe you still don't know that you're gay, but Coca-Cola already knows it. So next time they show you an advertisement, they choose to use the version with the shirtless guy
and not the version with the girl in the bikini. And next day when you go to the shop, you choose to buy Coke and not Pepsi, and you don't even know why. You think you did it from your free will. Mungkin Anda masih belum tahu bahwa Anda homo, tetapi Coca-Cola sudah mengetahuinya. Jadi, lain kali mereka menampilkan iklan kepada Anda. Mereka memilih untuk menggunakan versi dengan pria bertelanjang dada dan bukan versi dengan gadis berbikini. Dan keesokan harinya, ketika Anda pergi ke toko, Anda memilih untuk membeli Coke dan bukan Pepsi. Dan Anda bahkan tidak tahu mengapa. Anda pikir Anda melakukannya dari kehendak bebas Anda.